Nugi Informasi, aye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugi Informasi. Untuk hari ini spesial Abang Po, kita akan bahas tentang pengusaha muda yang sukses dan menurut kita sangat sukses lah, karena punya berapa perusahaan berbeda-beda bidang. Dia asli orang Jakarta, Novel Saleh Hilabi, dan kebetulan kita sudah berada di lokasi hotel milik dia pribadi, di Hotel Yuste. Kita lihat tuh tulisannya. Seperti apa nih sosok Bang Novel? Simak ya. Aye lagi, Abang Po di rumah. Kebetulan Nugi udah ada di Hotel Yuste, Tebet, Jakarta Selatan. Dan saya sekarang sudah bersama dengan Bang Novel Saleh Hilabi selaku pengusaha muda yang menurut saya pribadi sangat sukses. Karena sampai saat ini kita juga pengen tahu, makanya kita kesini. Kita pengen tahu sebenarnya siapa sih nih Bang Novel. Kebetulan saya udah bersama dengan Bang Novel sendiri. Siap. Salam sehat, Salam Bang sehat, Novel. Mas Bagi. Apa kabar? Terima kasih udah hadir. Siap. Bang Novel ini boleh Bang, asli mana, usia berapa sekarang? Oke. Mungkin ada apa namanya, Abang tuh siapa sih gitu kan? Oh, saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau ya saya mungkin memperkenalkan diri lah. Iya. Saya Novel Saleh Hilabi, nama lengkap saya. Saleh itu nama almarhum bapak saya. Oh. Hilabi itu nama marga. Hilabi itu bagian dari marga Al-Katiri. Kalau di keturunan dari jamaah. Kan. Kebetulan saya asli dari Hadrami, kakek saya. Gitu. Terus darah saya campuran Betawi dan Sunda. Karena kebetulan nenek asli orang Sunda. Dari Purwakarta, Wanayasa, dari keluarga bapak. Jadi kalau dari keluarga ibu, Yaman, Betawi, gitu. Jadi saya ada darah Yaman, dari Hadrami, Betawi, Sunda. Darah Yaman, Betawi, Sunda, Betawi. Iya. Ada juga ya dari Ambonnya, dari Batu Merah kalau Ambonnya. Oh, ada darah Ambon juga. Batu Merah. Pantesan ganteng ya. Jadi kalau di Ambon ada yayasan terkenal Al Hilal, itu juga masih keluarga juga di sana. Kayak gitu. Itu masih keluarga saya juga dari Bang Salim Basalama sana. Keluarga saya juga. Bang Novel ini menurut kabar burung ya. Ini kan sukses nih. Pengusaha amin, muda. didoain tuh saya. Amin, didoain. Untuk usia berapa Bang? Usia saya sekarang 34 tahun. November besok insya Allah 35 tahun. November besok insya Allah. Baru 35 tahun ya? Baru. Abang nih pengusaha muda nih, sukses. Ada berapa macam usaha sih Bang yang digeluti sekarang? Di bawah saya sekarang 27 perusahaan. Itu beda-beda bidang? Beda-beda bidang. Oh. Ada 27 perusahaan. Bang itu saya mulai dari nol. Saya mulai dari naik motor. Oh. Boleh Bang ceritain ini kapan gitu mulainya? Saya mulai usaha dari umur 17 tahun. Dari umur 17 tahun. Dulu cuma seorang broker aja. Seorang broker karena nggak punya modal. Cuman saya minta doanya sama orang tua saya biar saya
bisa dikasih sukses, dimudahin jalan usahanya. Karena kita sukses tidak lepas dari doanya orang tua. Ya, jadi nggak ada seorang anak itu sukses tiba-tiba ujuk-ujuk sukses tanpa doanya orang tua tuh nggak ada lah gitu. Saya yakin setiap orang yang sukses karena ada doa dari orang tua. Ya, tuh udah pastilah. Jadi karena saya nggak punya modal saya adalah pertemanan, silaturahmi. Kebetulan kita berteman yang mau jual mobil. Itu berarti kalau broker itu nggak modal pakai nggak bang? Nggak pakai modal, modalnya ada silaturahmi. Oh. Gitu, kita kan orang penengah. Gitu, makelar lah bahasanya. Oh makelar ya. Bahasanya makelar lah. Lebih bahasa kasar lagi calo. Saya bahasa kasarnya calo gitu kan. Gitu. Tapi ada bahasa kerennya bang, konsultan ya. Konsultan lebih keren lagi kan. Jadi setiap itu kan ada caranya. Kalau calo mungkin cara dia mencalonkan itu tidak menguasai satu bidang, makanya dibilangnya calo. Gitu. Dia hanya bisa memperantarakan tanpa menguasai satu bidang apa yang dijual. Nah, kalau naik sebagai maklar, mereka naik satu step. Dia tahu apa yang dijualkan, tapi tidak mungkin tidak detail gitu kan. Nah, bahasa ya kalau dari Inggrisnya kan broker kan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang udah di level broker, dia harus lebih mengetahui produk yang dijual sampai dengan detail gitu. Itu produk knowledge-nya ya. Produk knowledge-nya itu lebih detail. Itu menurut pandangan saya. Jadi pada saat itu saya mau teman minta jualin mobil, saya pelajarin dulu produk knowledge-nya. Mobilnya apa, tipe apa. Siap. Terus mobilnya udah ada service record belum? Kalau di service record pernah rusak apa, pernah kena enggak. Saya pelajarin mobil tersebut, produk tersebut. Dari belanja mobil sampai jual mobil di showroom itu kali ya? Jadi saya pelajarin mobil tersebut sampai dengan bahwa mobil tersebut apa yang ditanyakan Pak sama customer ke saya nanti saya harus bisa menjawab kan gitu. Nah, setelah itu saya cek pasaran di luar berapa. Ternyata pasaran di luar 230 jutaan. Terus saya tanya sama teman saya, lo mau jual berapa? Ya berapa, Vel? Saya bilang, gini, lo kasih gua harga berapa? 215 juta lah, dia bilang. Gini deh, lo bisa kasih gua 200 juta nggak? Komisi lo nggak usah keluarin, urusan gua, lo net 200 juta, lebih tapi punya gua ya. Gitu. Nah itu kejujuran, komitmen, itu harus dari awal. Oh, di situ ya ketemunya. Iya dong, karena kan kalau kita mau mulai bisnis, kalau kita nggak punya modal, berarti modal dasar kita adalah jujur dan komitmen. Nah, yang saya punya kan cuma itu, sama ketangguhan, kan gitu. Nah, komitmen tersebut karena sudah berkomitmen bahwa dia terima duit 200 juta, lebih punya saya, ya kan? Nah, saya cari marketnya di luar. Karena saya sudah pelajarin dan saya udah cek bahwa marketnya itu 230 juta. Tapi itu saingan broker banyak juga ya? Banyak. Nah, makanya berbicara jualan itu kan kita harus menguasai produk yang kita jual. Kalau kita menguasai produk yang kita jual, lebih gampang kita menjualnya. Karena kan kita bisa lebih meyakinkan orang-orang yang mau beli. Kalau Mas coba ketemu marketing atau broker yang tidak menguasai produk knowledge, mungkin Mas pasti akan ragu produknya ini bagus atau enggak. Tapi kalau orang yang menguasai pada saat ditanya dan meyakinkan, saya rasa Mas akan langsung beli tanpa tawar gitu kan. Gitu. Nah itu yang saya pelajari. Itu broker itu berapa lama? Saya broker itu setahun lah. Saya jadi seorang broker. Saya kumpulin. Jadi dari tadi 200 juta, saya jual 30 juta, saya dapat selisih 30 juta, saya kumpulin. Ya kan? Saya sedekahin. Ya kan? Kita harus sedekah. Begitu dapat uang, ya kan? Sedekah kan biasanya 2,5% ya. Kalau bisa kita 10% lah. Makin banyak sedekah kan rezeki makin Allah kasih. Ya kan, minimal lah kita lebih besar, lebih baik kan gitu. Itu broker itu tanpa modal tapi untungnya 30 juta itu. Ya kan tergantung kita, pinter-pinter kita bagaimana bisa meyakinkan orang dan cek pasar dan lain-lain gitu. Nahan harga juga ya. Iya kan, nahan harga melihat pasar lagi, pasarnya berapa kan gitu. Nah terus kumpulin, saya nggak suka dengan gaya hidup mewah, saya nggak suka dapat duit, saya jalan-jalan atau enggak. Ya, intinya saya bersedekah sama kasih buat orang tua, walaupun orang tua nggak minta. Kuncinya sedekah dan orang tua itu. Iya perhatiin orang tua, gitu kan gitu. Sisanya simpan, kumpulin. Besok begitu lagi, kumpulin. Sampai akhirnya uangnya cukup beli mobil sendiri. Nah beli mobil bukan untuk gaya, beli mobil untuk jadi dagang juga. Jadi pakai ambil jual gitu kan. Oh berarti itu usaha pertama? Iya usaha pertama.
jual beli mobil barang sendiri ya, modal lah ya. Modal. Dari nggak punya modal sampai punya modal, sampai punya mobil, sampai punya showroom, sampai punya perusahaan tour and travel, sampai sekarang punya properti, sampai dengan punya hotel dan lain-lain. Berarti pertama kali kan abang menggelutinya showroom ya, showroomnya ya. Ya. Nah sekarang udah ada berapa showroom? Tapi yang namanya bisnis itu kan naik turun, nggak semuanya. Pernah saya lagi bergelut dengan bisnis mobil, lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba drop karena kondisi mobil, pemerintah bikin kebijakan bahwa beli mobil kredit satu dan kedua progresif. Ya, jadi menurun lah. Jadi orang takut beli mobil kedua karena pajak progresif kan gitu. Nah, kreditnya juga progresif, yang tadinya 20%, 30%. Jadi orang nggak. Nah, terus menurun. Di situ saya punya mobil ada, tapi jualnya susah lah kan gitu. Sampai di kantong cuma punya duit 5 juta perak. Nah, 5 juta perak di kantong, saya punya mimpi pengen beli gedung. Gitu. Saya itu bilang, mimpi ya awalnya ya? Kan saya mimpi, saya bilang saya mau beli ini gedung. Saya ketemu sama orangnya, saya bilang mau dijual berapa? 6 miliar. Oh 6 miliar, saya beli deh 10 miliar. Nah, dibilang bercanda dong, mau dijual 6 miliar, kok beli 10 miliar. Mau nggak coba? Orang jual 6 miliar, Mas beli 10 miliar, Mas mau nggak? Pasti mau lah. Hah? Pasti mau. Nah, kalau Mas jadi saya, Mas mau beli nggak? Kalau ada orang nawarin 6 miliar, Mas beli 10 miliar, mau nggak? Mikir dulu. Ya kan? Nggak mungkin, malah Mas tawar kan? Kalau saya ngasih lebih. Iya ya. Malah dikasih lebih ya? Saya kasih lebih. Kenapa saya kasih itu lebih? Gedung di mana tuh, Bang? Sekarang yang di seberang Mas yang jadi gedung. Di seberang sini nih, itu punya saya semua. Siap. Nah, itu sebuah mimpi saya pengen punya gedung. Saya ajak kakak saya, yuk gue mau beli ini gedung. Gue pengen punya gedung gitu kan. Terus dia bentuknya masih rumah dulu. Masih rumah. Yeah. Saya bilang saya mau bangun gedung di sini. Kata kakak saya punya duit berapa? 5 juta. Kata kakak saya, lo orang gila, 5 juta mau beli 110 miliar gimana caranya? Iya. Tapi karena saya punya strategi untuk punya itu, alhamdulillah. Akhirnya saya punya. Dan saya bangun gedung, dan sekarang jadi hotel juga di depan. Terus untuk, ada juga kita pernah lihat di salah satu media sosial tuh Bang, bahwa Bang Novel ini pernah memberangkatkan umroh sejumlah 50 orang tunanetra gitu di Bekasi itu ya. Benar. Betul ya Bang ya? Ya alhamdulillah. Ini kan bukan saya nggak mau riak ya karena ditanya ya. Ini ya makanya kan kita pengen tahu juga ini bener nggak sih gitu. Dan itu tunanetra semua tuh gimana Bang? 50 orang itu. Jadi benar saya dan saya nggak mau riak karena saya ditanya ya saya jawab. Siap. Kebetulan saya ketemu pada saat itu ada acara kumpul dengan para tunanetra. Iya. Nah, pada saat kumpul dengan tunanetra, saya tanya keinginan dari teman-teman tunanetra itu apa sih dalam hidup, dalam mencari rezeki. Iya. Dia bilang mereka itu kumpulin uang karena mereka punya mimpi ingin bisa berangkat umroh. Bayangin dengan keterbatasan mereka tidak bisa melihat, tapi mereka mau berangkat ke tanah suci. Itu kan sesuatu yang hebat, masya Allah, gitu kan? Niat yang mulia dan baik, kan begitu. Ya kan? Disitulah saya tersentuh. Saya melihat, wah, dengan keterbatasannya dia mau ke tanah suci, padahal dia nggak bisa lihat juga, gitu kan? Tapi dengan keterbatasan dia tetap mau beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendatangi tanah suci, kan gitu. Nah ini kan sesuatu yang mulia, dan kalau kita bisa mewujudkan mimpinya mereka, itu insya Allah Allah juga akan membantu dan mewujudkan mimpi-mimpi orang yang mau membantu orang yang mendatang ke tanah suci, kan itu aja. Nah karena saya berniat, ya Allah kalau saya ada dapat rezeki ini, saya ingin memberangkatkan tunanetra. Alhamdulillah karena saya punya niat seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, ya kan, isi hati saya yang saya utarakan dalam doa saya. Alhamdulillah saya dapat rezekinya dan akhirnya saya bayarkan apa yang menjadi niat saya. Saya berangkatkan 35
tunanetra. Nah, 35. saya nggak pernah mikir bahwa tunanetra kita berangkatkan itu cuma seorang diri. Enggak ternyata. Iya. Karena memberangkatkan tunanetra ini harus ada pendamping. Harus pendamping, benar. Karena kan siapa yang dampingin dia muter Ka'bahnya, betul. pada saat di hotel, check-in dan lain-lain, gitu. Nah, ini ternyata jadi kendala keterbatasan mereka juga, bahwa mereka mau berangkat untuk membiayai diri sendiri aja kurang mampu, apalagi membiayai orang untuk menjadi pendamping dia. Nah, karena itulah saya mempunyai niat dan Allah jawab niat saya. Alhamdulillah Allah tunaikan hartanya dan saya alhamdulillah bisa memberikan, kan gitu. Dan alhamdulillah di situ ada beberapa kebetulan kan saya ada usaha, salah satu usaha saya yang grup sama keluarga gitu, sepupu saya lah, 2 sepupu saya. Saya bilang, ini saya mau berangkatin umroh, kalian mau ikut bantu juga nggak gitu. Kebetulan ada 2 sepupu saya yang ikut sedekah juga. Saya bilang, ayo kalau mau, saya bilang, karena saya mau berangkatin umroh, kalau mau ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya bilang karena saya tidak punya niat dan saya akan berangkat. Alhamdulillah ternyata karena niatnya baik, 2 sepupu saya ikut juga. Ikut juga ya. Kita bertiga berangkatkan umroh tunanetra tersebut 50 orang, dan alhamdulillah tunanetra tersebut sampai di Tanah Suci dan kembali selamat di Kota Bekasi. Kebetulan tunanetranya semuanya dari Kota Bekasi. Oh, dari Kota Bekasi. Jadi 35 tunanetra dan 15 pendampingnya kebetulan masyarakat Kota Bekasi. Warga Kota Bekasi ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah banget ya Bang ya. Mohon maaf ya, ini bukan ria ya. Iya, enggak kan kita pengen tahu soalnya. Karena kan kita juga belum dengar dari berita atau apa gitu kan. Makanya kita pengen tahu juga benar nggak sih, memastikan aja kita Bang. Oke. Alhamdulillah, terima kasih untuk informasinya hari ini. Siap. Bang Novel, pengusaha muda yang masih bertahan di pandemi COVID ini ya Bang ya. Amin, amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan Allah kasih terus rezekinya, Allah jagain kan gitu. Insyaallah. Insyaallah. Kuncinya silaturahmi. Silaturahmi ya kuncinya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Nugi. Terima kasih banyak. Nggak pernah ganggu. Anytime silaturahmi ke sini kapanpun. Siap. Makasih banyak. Sehat selalu yang penting. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Po, alhamdulillah banget ya bisa ketemu Bang Novel nih yang super sibuk, yang punya usaha macem-macem pokoknya. Jadi kuncinya kalau kata Bang Novel, apapun usahanya, kecil gede gitu kan, kuncinya jujur, komitmen, dan tangguh. Untuk ngejalaninya itu butuh silaturahmi. Itu kata Bang Novel. Mudah-mudahan informasi yang kita buat hari ini bermanfaat untuk pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha-pengusaha besar lainnya yang masih bertahan ya Bang ya di masa pandemi ini. Oke, Nugi Informasi pamit. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentar informasi apa yang kalian butuhkan, dan kritik sarannya boleh. Pasti kita tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aye.